wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang tak terhingga ini. Saya kok disebutkan dan jadi berat juga ini mau menyampaikan itu. Kalau Jawa itu ada istilah nguyai lautan itu, nah ini agak berat saya ini. Menyirami garam di lautan, banyak pejabat, banyak ahli. Ya kita sharing aja lah. Kalau saya dibilang pakar kurang tepat, kayaknya kalau provokator mungkin lebih tepat nih. Oke. Menarik tadi apa yang disampaikan Pak Wakil Dekan bahwa tapi agak menarik juga gitu. Juga menjadi kritik yang tajam buat kita semua bahwa negara ada tanggung jawab negara itu. Saya tidak tahu negara kita itu negara yang mana. Karena seringkali kita tidak pernah melihat hadirnya kepala negara dalam konteks penyelesaian COVID, pengendalian COVID, bahkan dalam beberapa agenda ketatanegaraan, kita sering tidak menemukan kehadiran sosok kepala negara. Jadi kalau dibilang tanggung jawab negara sepertinya agak berat untuk merefleksikan kondisi yang memang agak rumit sekarang ini. Tapi kalau lebih ke level pemerintahan, itu mungkin bisa dikatakan tanggung jawab pemerintahan. Bisa kedengar nggak Mas Samsul Arifin? Bisa, kedengaran Mas. Kedengaran Mas, jelas Mas. Oke. Nah, jadi problemnya itu bicara hak dasar negara, bicara tanggung jawab negara itu memang agak rumit. Rumitnya karena kepala negara itu sering tidak hadir dalam hal menyelesaikan problem-problem ketatanegaraan. Ya, termasuk misalkan tes wawasan kebangsaan itu rumit juga. Dan berbagai kasus yang memang seharusnya kepala negara itu punya peranan, tapi faktanya tidak pernah dilakukan oleh Jokowi. Jokowi selalu menyampaikan bahwa ya perspektif yang dibangun adalah sebagai presiden, bukan sebagai kepala negara. Padahal dalam konteks sistem presidensial itu tidak bisa dipisahkan antara konsep kepala negara dan kepala pemerintahan. Cuman kalau bicara pandemi saat ini, saya tidak melihat hadirnya kepala negara dalam proses penyelesaian pengendalian COVID di Indonesia, apalagi berkaitan dengan pelindungan hak konstitusional di Indonesia. Bicara perbandingan, nah mungkin bukan perbandingan, mungkin sebatas refleksi pelaksanaan pelindungan COVID, pelindungan hak asasi manusia di masa COVID di Jerman dan di Indonesia itu memang agak betul-betul berbeda. Memang sulit dibandingkan karena memang kultur budaya hukumnya berbeda, kemudian memang yang paling pokok adalah kesadaran hukumnya, memang tingkat kesadaran hukumnya berbeda sekali. Tapi saya akan memulai dengan hal-hal yang sekiranya singkat. Tapi begini ya, mungkin banyak senior, jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan, ada sharing, bisa langsung ditanggapi. Berikut misalkan ketika ada apa sanggahan-sanggahan itu, saya senang sekali kalau jadi apa bukan narasumber ya, presentator kemudian ditanggapin itu hati saya itu berbunga-bunga itu. Tapi kalau banyak yang dia malah hati saya agak risau gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada pandangan yang lebih baik, monggo dipersilahkan. Saya membicarakan terkait dengan pelindungan hak konstitusional. Hak konstitusional itu lebih mengkerucut. Jadi kalau dalam perspektif HAM ada hak asasi manusia, kemudian ada di Jerman disebut dengan basic right, kemudian hak dasar. Nah, saya lebih menyentuh kepada hak konstitusional. Hak konstitusional itu lebih fokus kepada hak-hak warga negara yang memang membutuhkan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusionalnya. Saya tidak bicara dalam konteks misalkan hak asasi manusia dalam konteks negatif ataupun yang lainnya. Tapi saya fokus pada persoalan yang memang banyak dialami oleh warga negara kita.
Ini saya selalu menyampaikan bahwa semoga ini menjadi sebuah ladang amal kita, bahwa berpikir bertindak adil itu harus diawali dari alam pikiran kita yang sehat dan objektif. Saya mencoba untuk mengevaluasi, nah ini berat juga Mas Dayat, mengevaluasi, kalau hak asasi manusia harus mengevaluasi Pak Jokowi, ini saya juga takut juga ini. Takut nanti kalau ada busur masuk grup sini kan itu. Bisa nanti diciduk, Bang. Saya pernah WhatsApp saya tiba-tiba hilang semua datanya, pernah mengalami seperti itu. Jadi mencoba untuk berpikir adil bagaimana kita melihat persoalan hak konstitusional, perlindungan hak konstitusional yang secara objektif lah. Yang kedua, ini menjadi sebuah momentum bahwa melihat peraturan perundang-undangan itu tidak selalu benar. Peraturan perundang-undangan itu kadang diciptakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Jadi kalau tujuannya untuk memporak-porandahkan sistem ketatanegaraan juga bisa dilakukan itu. Merubah sistem demokrasi sesuai dengan keinginan pemesan, oligarki dan sebagainya bisa juga dilakukan. Jadi kita membaca undang-undang itu bukan sebagai sebuah topeng ketidakadilan. Jadi perlu kita kaji, makanya memang banyak sekali mekanisme termasuk Muhammadiyah melakukan jihad konstitusi dan sebagainya. Nah ini posisi Indonesia saat ini. Kasus COVID di Indonesia saat ini menunjukkan peringkat ke-14. Namun yang dipersoalkan ketika ini ada Jerman dan Indonesia, Jerman ke-13 dan Indonesia ke-14. Hari ini atau kemarin, datanya saya ambil kemarin, ada 1.432 orang yang meninggal dunia di Indonesia. Sementara Jerman sudah landai kasusnya, sudah 19 orang. Dan perlu dipahamin bahwa di Jerman ini yang meninggal justru mayoritas generasi tua, generasi yang di atas misalkan 70 tahun dan sebagainya. Di sini banyak sekali masyarakat yang sudah generasi tua itu yang terkena dampak langsung terkait dengan COVID ini. Tapi perlu dipahamin bahwa jumlah penduduk Jerman itu cuma 80-an juta. Sementara di Indonesia itu sudah mungkin 276 juta. Jadi ketika dibandingkan jumlah kematian, presentasi kematian memang berbeda. Tetapi satu nyawa itu memiliki harga yang sangat penting gitu. Jadi tidak hanya beberapa kali pemerintah menyampaikan terkait dengan presentasi yang meninggal dunia tidak tepat digunakan sebagai sebuah perspektif untuk pengendalian COVID itu tidak tepat. Karena nyawa manusia itu sangat berharga. Mungkin bagi negara tidak berharga, tapi bagi masyarakat, bagi keluarga itu menjadi sebuah keadaan yang tragis. Sepertinya saya pernah membaca share dari Facebook dari teman di Surabaya yang saudaranya meninggal dunia, bahkan untuk mendapatkan tabung oksigen saja sangat sulit di Indonesia. Tapi kita mencoba kembali ke posisi di kasus di dunia. Ini ada Amerika yang paling tinggi, kemudian yang paling banyak ya tentu India karena jumlah penduduknya juga sangat banyak sekali gitu, sehingga presentasi kematian juga sangat tinggi. Jadi kalau dibandingkan Indonesia dengan Jerman ya agak rumit membandingkan karena perspektif yang dibangun juga berbeda. Jumlah masyarakat, kulturnya,
kebijakan pemerintah juga berbeda. Kalau bicara tentang hak konstitusional atau hak dasar, saya mencoba untuk merefleksikan pemikiran bahwa ada beberapa hal penting nilai fundamental yang diperlukan untuk menganalisis kondisi hak konstitusional, kondisi perlindungan hak konstitusional, kondisi pemenuhan hak konstitusional. Satu, jaminan hak konstitusional secara transparan dan akuntabel. Akhir-akhir ini sempat dimunculkan isu bahwa sudahlah jumlah kematian itu tidak perlu lagi ditampilkan. Berapa jumlahnya ya cukup di-close saja, cukup ditutup saja, tidak perlu disampaikan. Padahal ini jelas menjadi sebuah perspektif bagaimana melakukan pengendalian secara baik. Informasi secara baik terkait dengan jaminan siapa saja, misalkan siapa saja yang kemudian terkena virus dan meninggal dunia. Seharusnya ini dibuka, betul-betul dibuka secara lebar. Gitu. Tapi ya tadi, dari awal Indonesia itu pemerintahan ini memang sebagai ya orang Jogja karena sering menasihat COVID tidak tersentuh gitu. Karena perizinan yang susah di Indonesia, masih terdengar Mas Arifin? Iya, Mas. Terdengar nggak Mas? Kedengeran Mas, kedengeran Mas. Tadi sempat tidak stabil. Kemudian karena proses perizinan yang sulit di Indonesia, makanya COVID juga tidak gampang sekali masuk ke Indonesia. Macam-macam lelucon politik yang seolah pemerintah itu tidak segera melakukan tanggap darurat. Jadi ketika ada bencana, dia masih santai saja gitu. Menggunakan lelucon politik, tidak mau membuka ketika ada persoalan apakah COVID sudah masuk ke Indonesia atau belum. Ini agak rumit memang, karena dari awal komitmen pemerintah untuk pengendalian COVID itu agak lemah. Jadi jaminan hak konstitusional itu memang terkait dengan informasi itu kurang terpenuhi. Good COVID government ini istilah ini aja, istilah apa yang namanya? Mungkin bisa jadi istilah untuk mengkritik atau memang menjadi sebuah tatanan kondisi baru. Kalau bicara tentang pemerintahan yang baik, nggak tahu juga saya ini mau ngomong apa. Gitu. Sepertinya COVID itu menjadi sebuah kondisi yang biasa-biasa saja. Korupsi legislasi juga banyak sekali dilakukan, mulai dari undang-undang KPK, kemudian menggagas undang-undang berkaitan dengan Pancasila dan sebagainya. Itu menjadi sebuah korupsi legislasi yang sangat luar biasa. Undang-undang Cipta Kerja itu menjadi sebuah bentuk korupsi legislasi yang luar biasa. Jadi kalau dibilang apakah negara ini dalam kondisi yang sehat-sehat saja? Ya enggak. Kondisi bangsa kita itu, negara kita itu dalam kondisi yang tidak sehat. DPR dan Presiden memang menjadi sebuah aktor politik yang paling kuat bagaimana melakukan korupsi legislasi di masa pandemi. Saya tidak paham juga kenapa begitu. Dan ini menjadi sebuah tragedi lah, karena Indonesia ini kan beda dengan Jerman ya. Kalau Jerman itu ada OWAT. Beberapa waktu lalu memang ada persoalan korupsi di Jerman. Jerman pada saat mau lockdown kedua itu terjadi kekurangan masker gitu. Jadi masker yang di Jerman maskernya berstandar, enggak sekedar orang menggunakan masker itu tidak, maskernya berstandar. Pernah ada indikasi korupsi ke sana. Indikasi yang mencoba seorang partai politik mencoba untuk mengusulkan
tender berkaitan dengan masker tadi karena kurang masker. Namun proses tersebut tidak sampai berlanjut sepertinya. Beda dengan Indonesia yang memang saya tidak memahami cari peluang ketika dalam kondisi yang susah. Ini kan banyak terjadi di Indonesia. Kondisi yang carut marut, fokus masyarakat yang untuk pengendalian COVID, menjaga kesehatan dan sebagainya. Sementara pemerintah mencoba berlomba-lomba untuk melakukan korupsi legislasi. Dan ini betul-betul terjadi. Mulai dari Mahkamah Konstitusi yang sudah dia hadiahi masa jabatan yang cukup prestisius gitu. Dulu 5 tahun, sekarang sampai pensiun, ini menunjukkan bahwa ada korupsi yang memang terstruktur. Kalau banyak pendapat, misalkan Pak Busromo Kodas menyampaikan oligarki, betul terjadi oligarki, bahkan di hampir semua lini. Saya menyoroti berbagai hal yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sudah banyak sekali undang-undang yang dilahirkan di masa pandemi ini yang memang justru menjadi salah satu upaya pemerintah untuk melanggengkan oligarki tadi. Tapi nantilah kita bisa diskusikan secara baik. Tapi dalam konteks pemerintahan yang baik, dalam konteks perumusan sebuah legislasi yang baik, memang ada korupsi legislasi. Korupsi legislasi itu memang produknya adalah peraturan perundang-undangan itu. Banyak undang-undang yang justru seharusnya itu tidak lakukan, seharusnya membutuhkan partisipasi masyarakat, justru kemudian digolkan ketika masyarakat dalam keadaan yang memang rumit, kondisi yang sangat rumit. Keadilan dan kesetaraan, nah ini sudah pasti dipahami lah oleh hampir semua aktivis kan yang hadir di sini, Mas Dayat ya. Aktivis pahamlah apa itu perspektif keadilan, kesetaraan, kemanusiaan, dan partisipasi publik. Nah, ini hak konstitusional. Hak hidup, saya justru betul merasakan Mas Dayat dan kawan-kawan, Mas Satria, bahwa hidup di Indonesia itu sepertinya tambah berat kayaknya. Saya mungkin lebih dari 100 mungkin lebih teman, kenalan yang saya kenal itu, baik dalam lingkungan kampus, pertemanan, aktivis dan sebagainya, yang meninggal dunia itu, Mas. Setiap hari kita menyaksikan berita duka. Jadi zaman kita sekarang ini zaman-zaman yang memang banyak duka lara yang setiap hari kita bisa menyaksikan berita duka dari teman yang satu ke teman yang lain. Sepertinya jaminan hak hidup di Indonesia, hak untuk meneruskan hidup itu banyak dilanggar. Tapi ini problemnya kan tidak bisa kemudian hanya disalahkan pemerintah. Tapi juga masyarakat juga punya perspektif bagaimana seharusnya dia bisa menjaga hidup dan kehidupannya. Jerman 2 kali lockdown, sama dengan Indonesia kondisinya. Awal pertama banyak yang meninggal dunia. Karena memang pengendalian yang kurang bagus dan memang pada waktu itu banyak yang tidak menduga bahwa itu dapat menyebabkan meninggal dunia itu. Pertama, tapi kemudian kedua, pada lockdown kedua betul-betul ditaati kebijakan-kebijakan pemerintah yang tentu bersifat demokratis ini betul-betul dilakukan oleh masyarakat. Yang kedua, hak atas kesehatan, ini yang paling berat sekali. Tapi alhamdulillah Muhammadiyah dengan segenap tenaga, upaya tenaga, fasilitas PKU dan sebagainya mencoba bagaimana membantu masyarakat terkait dengan pandemi ini. Saya tidak paham kalau di Indonesia ini tidak ada Muhammadiyah itu. Bisa jadi mungkin kondisinya sangat lebih parah, bisa jadi. Pelayanan kesehatan yang tidak dalam kondisi normal pun di Indonesia kan masih lemah pelayanan kesehatan.
apalagi di masa pandemi ini. Sehingga beberapa waktu lalu kita menyaksikan banyak sekali, termasuk teman saya, ketika kena COVID, dia tidak bisa menikmati fasilitas kesehatan yang baik. Jangankan yang baik, ketika mau masuk rumah sakit saja dia nggak bisa. Dia harus di rumah sakit tapi di emperan itu, Mas, di apa namanya, di pinggir-pinggir, di tempat parkir, sehingga fasilitas kesehatan tadi memang tidak bisa terpenuhi. Saya tidak tahu ini tanggung jawab siapa gitu, apakah Menkesnya atau siapa gitu, karena sepertinya Menkes, Menteri Kesehatan dari awal juga tidak punya komitmen. Malah ketika ada pertanyaan apakah sudah ada kasus COVID, ya, dia malah mempertanyakan balik. Dengan doa semoga bisa teratasi, dengan doa COVID tidak akan bisa datang ke Indonesia dan sebagainya. Menteri Terawan. Tabung oksigen yang kemarin habis seharusnya ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Vaksin juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Kalau beberapa waktu lalu ada vaksin, proses vaksin yang bodong ya, atau semacam vaksin kosong, Jerman juga pernah mengalami itu. Ratusan orang divaksin tapi tidak ada tidak ada antivirusnya, juga pernah mengalami. Jadi problemnya memang sama. Cuman saat ini karena penduduk Jerman tidak banyak, mungkin sepertiga dari penduduk Indonesia, sehingga sudah hampir 80% masyarakat yang khususnya misalkan masyarakat warga termasuk dan negara asing di Jerman yang sudah mulai divaksin. Bahkan sekarang sudah sampai ke level anak-anak di atas 12 tahun yang sudah mulai divaksin. Tentu jaminan kesehatan ini rumit di Indonesia, karena saya tidak paham juga apakah mungkin berdasarkan vaksinnya, jenis vaksinnya yang tidak tepat, sehingga beberapa sahabat saya di Indonesia sudah vaksin, sudah lengkap vaksinnya, tapi masih terkena COVID lagi. Dan itu tidak 1-2 orang, banyak sekali. Bahkan ada yang sampai 3 kali, 4 kali kena COVID. Vaksin, kena COVID lagi sampai 3 kali, 4 kali. Hak ekonomi, ini yang membedakan Indonesia dengan Jerman. Jerman memang mungkin kondisi masyarakat yang sudah modern dan tingkat kemapanan ekonominya tinggi, sehingga ketika ada lockdown dia tidak banyak menjerit. Ekonomi, usaha, bisnis semuanya ditutup juga tidak ada menjerit gitu. Beda dengan kondisi Indonesia yang memang secara ekonomi banyak sekali masyarakat yang memang berada di bawah garis kemiskinan. Untuk makan saja berat gitu. Sehingga kondisi ini memang berbeda ini. Dari bulan November hingga bulan Mei, semua usaha bisnis di Jerman ini tutup. Kecuali hal-hal yang usaha yang sifatnya vital, sifatnya vital itu misalkan sembako, makanan dan sebagainya. Tapi usaha-usaha yang berkaitan misalkan dengan peralatan rumah tangga, elektronik dan sebagainya itu betul-betul tutup. Saya kebetulan punya di bawah apartemen saya ini ada usaha Vermeter itu pemilik apartemen. Itu dari bulan November sampai sekarang tutup. Tidak melayani pembelian secara langsung, tapi karena memang sistem teknologi informasi, kemudian sistem online di Jerman, internetnya sudah tersedia luar biasa, sehingga mereka tidak merasa kesulitan. Nah, sementara di Indonesia kan susah juga. Aksesnya offline nggak boleh, sementara pelayanan bahkan jaminan terkait dengan internet juga lemah. Dalam sistem HAM di Eropa, hak informasi itu termasuk bagian dari hak asasi manusia. Hak akses internet itu termasuk bagian dari hak asasi manusia di Indonesia. Dan itu sudah masuk ke dalam
hak asasi khusus termasuk dalam konstitusi Jerman juga diatur terkait dengan informasi dan data pribadi. Nah, beda dengan di Indonesia, misalkan saya sendiri tinggal di Jogja, untuk mendapatkan akses internet yang baik saja, kita harus ke kampus. Bahkan hanya menggunakan Speedy pun tidak bisa, Speedy dari Telkom pun tidak lancar. Gitu. Nah, ini menjadi sebuah kendala dalam konteks masa pandemi ini. Jadi ketika ada usaha di Indonesia, bisnis di Indonesia kemudian misalkan ditutup, itu agak berat juga bagi masyarakat, bagi pelaku usaha. Karena perlu disadari bahwa di Indonesia itu kan timpang secara ekonomi. Nah, ini bedanya dengan Jerman dan Indonesia. Di Jerman itu tidak ada mall atau pusat perbelanjaan yang besar, itu tidak ada. Semuanya tersentral di beberapa tempat dan itu tidak dikuasai oleh beberapa orang, tapi banyak masyarakat, banyak kelompok, banyak perusahaan. Sehingga tidak ada yang mendominasi seperti di Indonesia itu. Di Indonesia misalkan datang ke mall, yang lainnya justru mengalami kemunduran. Pasar tradisional juga berkembang pesat di sini. Kita setiap hari Kamis berkunjung ke pasar tradisional yang menyediakan semua perbelanjaan yang yang ala-ala proletar di Indonesia itu. Yang serba murah dan sebagainya. Itu hak ekonomi. Bidang politik juga sama. Indonesia 2020 melaksanakan pilkada, Jerman juga sama. Bedanya kalau di Jerman, di beberapa negara bagian, itu jarang sekali petugas pemilihan itu yang meninggal dunia. Beda dengan di Indonesia yang pada waktu pemilu 2019 banyak yang meninggal dunia. Hak beribadah sama juga. Cuman perspektif yang dikembangkan berbeda, jelas. Kalau di sini masjid pun dibatasi. Kapan sholatnya dibatasi, kemudian berapa yang berkunjung dibatasi, kita harus mendaftar dulu, registrasi dulu. Sebelum masuk ke masjid, sebelum menjadi jamaah, kita harus registrasi secara online. Datang di sana, kita harus presensi. Kalau ini kemudian diterapkan di Indonesia, bisa bahaya. Masa datang ke masjid, presensi, dan mendaftar, dan sebagainya. Karena hak fundamental di bidang agama antara Indonesia dengan Jerman, konstruksinya sudah berbeda. Sehingga kalau kita di sini, sholat jamaah di masjid, di presensi, ada presensinya, itu menjadi sebuah hal yang biasa. Bahkan ketika kita sholat diawasi pun biasa. Jadi, tapi karena memang kita diberikan kesempatan untuk sholat di masjid, ya kita gunakan sebaik mungkin. Dengan soft yang agak berjarak. Tapi kalau di Indonesia kan agak rumit juga. Berjarak dipersoalkan oleh masyarakat, sebagian masyarakat itu. Sholat di masjid mencoba supaya ada pembatasan, dipersoalkan dan sebagainya. Ada yang bilang bahwa mati itu urusan Tuhan, ya betul, mati urusan Tuhan, tapi perspektif pengendalian kesehatan, pengendalian terhadap COVID ini perlu dilakukan. Pendidikan sama juga. Konteks pendidikan di Jerman juga sama. Online. Sampai sekarang masih sebagian online. Beberapa teman yang kemarin sempat anaknya juga kena COVID, juga sama. Cuman yang menjadi persoalan bahwa di sini ketika menggunakan telekonferensi, menggunakan Zoom itu ada fasilitasnya. Dan yang paling penting di sini ketika anak tidak sekolah, anak di rumah dengan menggunakan Zoom dan sebagainya, itu dikasih semacam tunjangan khusus buat anak. Beda dengan di Indonesia ya, kalau di Indonesia berat sekali. Nah, karena memang tingkat perekonomian masyarakatnya sudah tinggi di sini, sudah cukup bagus.
Pembatasan ruang gerak manusia, lockdown. Sama juga Mas Samsul Arifin. Di sini juga lockdown 2 kali. Lockdownnya di sini ketika ada larangan untuk keluar rumah, ya betul-betul masyarakatnya itu tinggal di dalam rumah aja. Bahkan dari bulan November hingga bulan Mei, itu sangat jarang sekali orang berkunjung, orang jalan di sepanjang jalan itu jarang sekali. Nggak seperti sekarang kan banyak sekali orang yang bepergian, liburan, dan sebagainya. Kalau dulu ketika lockdown nggak bisa. Mereka benar-benar mencoba untuk tinggal di rumah. Tidak mau keluyuran. Beda dengan di Indonesia ya. Ada kebijakan lockdown, nggak boleh di rumah, ya jalan-jalan dan sebagainya. Kebijakan new normal. Nah, nanti saya nyanyikan. Kebijakan new normal. Kebijakan new normal sama juga. Ada juga di Indonesia dan di Jerman. Cuman di Jerman ketika kasusnya sudah landai, sudah turun ya. Tapi kalau di Indonesia kan enggak. Makanya saya sebutkan tadi, saya tidak paham apakah Jokowi itu sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Kadang dalam mengambil tindakan dia nggak paham juga dia sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Sehingga kasus yang sedang naik-naiknya, sedang tinggi-tingginya dia menerapkan kebijakan new normal. Nah, susah juga menjelaskan itu. Yang paling mendasar, yang paling umum, kebijakan pakai masker. Di sini kebijakan pakai masker, kalau kita pergi keluar rumah itu wajib pakai masker. Maskernya harus berstandar. Bahkan masker kain itu tidak boleh. Masker kain saya bawa dari Indonesia waktu itu banyak sekali. Masker kain yang yang seperti kita bayangkan itu tidak bisa terkena virus. Di sini nggak boleh. Di sini masker kain nggak diperbolehkan. Jadi punya masker khusus yang itu berstandar. Kalau nggak berstandar, nggak boleh. Kena denda, Mas. Dendanya besar juga. Mungkin di atas 1 jutaan dendanya. Bahkan ketika kita tidak menggunakan masker berstandar, kita mau naik bus, mau naik tram, mau naik kereta api, itu nggak diperbolehkan. Bahkan bisa dikeluarkan dari bus ataupun kereta api. Termasuk kita berkerumun di kota Duisburg tempat saya tinggal, dari bulan November sampai bulan Mei, itu nggak ada ini Mas, nggak boleh berkunjung ke rumah teman, itu nggak boleh. Apalagi 2 orang, nggak boleh. 1 orang itu masih diperbolehkan dengan batasan waktu yang jelas. Misalkan hanya berapa menit, habis itu pulang. Nggak boleh berkunjung. Apalagi berkerumun. Berkerumun itu dendanya sampai 6.000 euro sepertinya. 6.000 euro itu ya di atas ratusan juta. Sekali ketahuan melakukan kerumun, berkerumun dan sebagainya. Gitu Mas Samsul Arifin, bisa kita diskusikan lebih lanjut poin-poinnya dengan diskusi aja, dengan ngobrol santai. Oke. Terima kasih Mas Tanto. Tadi sudah banyak jelaskan ya, pembahasan yang cukup menarik ya Mas Tanto. Kalau berbicara terkait dengan hak warga negara, apalagi di tengah masa pandemi seperti sekarang ini. Oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya, diskusi maupun tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan. Ini di kolom chat sudah ada pertanyaan. Izin Mas, saya bertanya. Oke, monggo Mas Abu Zal. Mas, Assalamualaikum Mas Tanto. Jadi kan Mas, kalau kita dari tadi dijelaskan bahwa secara ekonomi sudah jelas
sangat bersahabat sehingga tidak merasa terganggu ketika adanya lockdown. Tetapi pada bulan Juli terjadi yang namanya banjir di Jerman. Banjir di Jerman. Apakah ini mempengaruhi dampak dari penyebaran COVID tersebut? Dan mungkin kalau saya bicarakan mungkin bansosnya lancar ya kan Mas. Kemudian baru-baru ini saya dengar baca artikel bahwa adanya campuran larutan garam pada vaksin di Jerman tersebut. Mungkin dari sini bisa Mas Tanto jelaskan dari dampak banjir tersebut dan dampak dari vaksin tersebut. Apakah mendapatkan banyak penyebaran dari tersebut atau lockdown atau terjadi lockdown lagi setelahnya? Mungkin demikian. Oke, terima kasih. Langsung saya jawab atau ditampung dulu Mas? Bisa ditampung dulu mungkin. Ini ada Mas Firman, sudah rasain. Monggo Mas Firman. Bisa di unmute. Halo Mas Firman. Baik, terima kasih Mas Ari. Luar biasa, sangat menarik sekali Mas Tanto apa yang dipaparkan oleh Mas Tanto ya. Jadi Mas Tanto banyak sekali sharing barangkali terkait dengan vaksin ya, terutama kaitannya dengan hak asasi manusia. Saya ingin bertanya beberapa hal Mas Tanto, nanti barangkali bisa dilihat dari perspektif hak asasi manusia ya. Pertama, tentu kita tahu ya di Indonesia terkait dengan pelaksanaan vaksin gitu. Vaksin ini awal-awal sekali tentu menjadi sesuatu yang boleh jadi ditakuti oleh banyak masyarakat begitu, karena masyarakat tidak yakin terkait dengan efikasi atau kemanfaatan dari vaksin itu, atau barangkali justru berbahaya begitu. Beberapa tahun mendatang ini tentu menjadi satu pertanyaan besar gitu, dan belum tahu siapapun gitu apa yang akan terjadi beberapa tahun mendatang setelah kita semua dilakukan vaksin. Vaksin ini pada akhirnya dalam perkembangannya terutama di Indonesia, Mas Tanto, menjadi satu syarat yang mutlak begitu. Mungkin barangkali ini salah satu strategi yang dilakukan pemerintah supaya vaksin itu betul-betul digalakkan dan menjadi satu gerakan bersama seluruh Indonesia begitu, sehingga mau tidak mau masyarakat harus melakukan vaksin begitu. Contoh saja misalkan kita mau bekerja misalkan atau bepergian, maka kita harus menunjukkan surat vaksin, paling enggak vaksin kedua. Ini enggak main-main, enggak boleh kalau cuma vaksin pertama begitu. Ini harus vaksin kedua. Nah, pertanyaan saya, ini seolah-olah kan pemaksaan begitu. Nah, kira-kira bagaimana sudut pandang hak asasi manusia begitu melihat kondisi ini begitu. Seolah-olah ini paksaan begitu. Mau enggak mau, orang kalau enggak mau vaksin ya udah jangan bergerak begitu, jangan keluar rumah begitu kan, seolah-olah begitu. Ya. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ya Mas. Tadi juga disampaikan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Kita tahu per bulan Juni Juli itu terjadi over capacity di hampir seluruh rumah sakit di Indonesia begitu. Dan sampai satu ketika diusulkan untuk dibuatkan satu rumah sakit yang dikhususkan untuk pejabat legislatif pada waktu itu. Nah, tentu yang kemudian itu menjadi banyak sekali terjadi protes dan penolakan begitu ya. Nah, sementara masyarakat betul sekali banyak sekali yang bahkan tidak mendapatkan ruangan di rumah sakit, bahkan sampai ngantri di emperan begitu. Itu bukan pasien-pasien biasa begitu. Itu adalah pasien-pasien yang menular begitu, dan itu ditemani oleh keluarganya. Itu bukan main luar biasa begitu.
Nah, melihat ini bagaimana Mas Tanto? Terus juga kaitannya dengan situasi di Jerman begitu. Barangkali itu Mas Tanto terkait dengan vaksin barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi penanya mungkin Mas Tanto. Di sini ada Pak Junaidi Ferry. Monggo Pak Junaidi. Halo. Yang keras Mas Ari, suaranya pelan sekali. Monggo Pak Junaidi. Oh, udah. Oh, bisa digeser mungkin. Di sini ada Ahmad Barizi. Monggo Ahmad Barizi. Mas Izi. Oke, terima kasih Mas Ari ya, Mas Samsul Arifin. Suara saya terdengar, Mas? Ya, iya Mas. Oke, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Mas Tanto Lailam terkait kondisi COVID, keadaan selama pandemi ini, baik di Indonesia ataupun di Jerman, perbandingan itu. Nah, dalam hal ini saya ingin menyoroti di sektor pendidikan. Karena memang saya bergerak di dunia pendidikan, khususnya di tingkat sekolah dasar. Nah, realitas masyarakat di Indonesia, khususnya di kota Surabaya itu, yang kami alami di level di realitasnya ya, kenyataannya, masyarakat kita itu sebenarnya terbelah menjadi dua. Ada dua golongan ini yang kami temukan di sekolah. Terkait pandemi ini, sebagian memang tingkat kesadaran masyarakat itu bergantung pada tingkat perekonomian keluarga. Terutama yang paling mendorong kesadaran tentang kesehatan, kemudian tentang pendidikannya itu dari sektor ekonominya. Ini realitas. Rata-rata masyarakat menengah ke atas itu mereka sudah istilahnya mereka terbiasa dengan situasi dan kondisi yang keadaan darurat pun harus dilakukan. Misalkan seperti sekolah daring, itu mereka sudah terbiasa. Artinya mereka bisa menerima keadaan itu. Namun masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah, bahkan sampai saat ini itu masih belum bisa menerima keadaan ketika harus sekolah daring. Mereka itu selalu minta untuk sekolah tatap muka. Bahkan mereka ada yang bilang, dan ini kenyataan, ada sebagian orang tua yang sampai memindahkan anaknya ke sekolah-sekolah di desa yang mau tatap muka. Karena anaknya kalau di kota itu harus sekolah daring. Itu tidak sedikit. Dan bahkan sekolah-sekolah swasta di Surabaya, sekolah-sekolah Muhammadiyah khususnya, di daerah-daerah seperti di MIM 25 barangkali ini realitasnya. Itu bahkan ada yang sampai 76 siswa itu dipindahkan. Cari sekolah yang mau tatap muka, ini realitas. Dan yang kedua, dampak dari pandemi itu untuk sekolah-sekolah swasta terjadi penurunan drastis. Biasanya jumlah penerimaan siswa. Ini rata-rata mereka cari sekolah negeri yang memang gratis dan juga atau pilihan kedua itu ke desa yang mau tatap muka. Nah, dalam konteks ini bagaimana pandangan Mas Tanto Lailam terkait kondisi pendidikan yang di Indonesia sesungguhnya? Bagaimana sekolah seperti lembaga pendidikan harus berbuat dalam kondisi-kondisi ini? Karena disadari atau tidak, sekolah juga khususnya sekolah swasta, kalau misalkan seperti santunan terhadap anak didiknya, itu tidak bisa berbuat banyak. Karena mereka juga sumber pendanaannya pendidikan sekolah swasta itu kan ya berdasarkan dari tidak berdasarkan dari pemerintah ya, bukan dihasilkan dari pemerintah, tapi dihasilkan dari siswa itu sendiri. Nah, itu saja barangkali Mas saya menceritakan dan menyampaikan realitas yang terjadi di lembaga-lembaga pendidikan di
Indonesia khususnya di Kota Surabaya, khususnya swasta. Itu Mas, terima kasih. Mungkin butuh sharing. Terima kasih Mas. Mas Samsul, terima kasih. Terima kasih Mas Gigi. Cukup menarik ini Mas Tanto. Ada 3 pertanyaan, terutama mulai dari dampak ekonomi ya. Di Jerman seperti apa dampak banjir itu tadi, dan juga kasus vaksin palsu ya. Sederhananya gitu. Monggo Mas Tanto bisa ditanggapi. Betul, saya jawab vaksin palsu. Bukan vaksin palsu sih sebenarnya. Bagaimana yang membahasakan itu? Memang vaksin itu sudah disediakan, cuman antivirusnya memang pada waktu itu memang terjadi kesalahan dalam memasukkan ke antivirusnya itu agak ada persoalan. Jadi memang bukan vaksin palsu seperti dibayangkan seperti di Indonesia itu enggak. Tapi memang problemnya di sini vaksin itu memang betul-betul terkontrol oleh pemerintah. Jadi kita divaksin itu betul-betul terkontrol oleh pemerintah. Kita dari mana, bahkan sebelum mendapatkan vaksin kita nggak datang, itu enggak. Tapi proses harus mengisi kuesioner, ini bagaimana kondisinya, semuanya rekam jejak, track record kesehatan kita itu dipertanyakan, disurvei dalam ketika kita mau melakukan vaksin. Jadi betul-betul misalkan kita punya riwayat jantung, ada rekam jejak kesehatannya sebelum kita melakukan vaksin. Bahkan vaksin pun sudah di sini tersentral di beberapa tempat gitu. Jadi memang persoalan vaksin di Jerman yang kemarin sempat isinya garam itu memang itu kesalahan, mungkin bisa jadi kesalahan teknis gitu. Jadi bukan karena pemerintahnya atau pihak-pihak yang mengusahakan supaya hanya diisi garam, air garam, tidak begitu. Tapi memang ada persoalan yang berkaitan dengan memasukkan antivirusnya itu ke dalam ke dalam suntiannya itu. Problemnya di situ. Ya sama lah dengan di Indonesia. Ini sudah bisa menjadi perbandingan sebenarnya. Tapi sampai saat ini indikasi yang mengarah kepada vaksin bodong atau vaksin palsu tadi. Hanya sebatas problem teknis. Banjir bandang kemarin tidak memberikan dampak terhadap peningkatan kasus. Yang menjadi dampak peningkatan kasus itu Piala Euro. Ini yang lebih sepak bola itu yang menjadikan dampak itu. Tapi setelah Piala Euro berakhir, kasusnya lumayan meningkat. Betul-betul meningkat kasusnya. Tapi kemudian landai lagi setelah Piala Euro selesai gitu. Jadi memang mungkin problemnya, tapi bisa Mas, Piala Euro itu betul Mas yang disampaikan tadi. Harus membuktikan vaksin, sudah pernah vaksin maksimal, sudah pernah vaksin, dan vaksin kedua itu harus sudah dilakukan 14 hari sebelumnya. Jadi sertifikat itu bisa dijadikan dasar untuk nonton. Selain itu, kalau mau nonton juga ada PCR test. Nah, itu diwajibkan itu. Kita di sini bahkan mau berkumpul aja, mau datang ke stat, mau datang ke sekolah, itu kita ada Mas, ada swab antigen. Yang itu disediakan oleh sekolah, atau kalau tidak disediakan oleh sekolah, disediakan oleh pemerintah yang di sini tersebar di hampir tempat-tempat fasilitas umum. Nah, misalkan di sini di gereja, kemudian di fasilitas pasar, itu hampir mungkin berjarak 1 km ada fasilitas umum untuk melakukan tes swab antigen dan gratis di sini. Jadi kalau banjir memang tidak memberikan pengaruh. Banjir itu memang secara ekonomi berdampak, termasuk banyak juga yang masyarakat yang terdampak banjir. Ya secara ekonomi memang memberikan pengaruh, tapi bukan dampak terkait dengan COVID gitu. Dan banjir di sini berbeda dengan banjir di Indonesia ya. Banjir di Indonesia misalkan banjir 1 hari 2 hari bisa buat berenang. Nah, kalau di sini nggak bisa. Di sini 1 hari itu sudah bagaimana caranya supaya air tidak surut. Bisa betul-betul surut, 2 hari itu sudah surut sudah. Betul-betul sudah surut, dan memang penanggulangannya memang
sangat cepat di sini dengan berbagai teknologi yang dipunyai. Saya sendiri tidak paham ke arah sana, bagaimana itu bisa dilakukan dengan cepat itu saya nggak paham juga. Tapi ada hak konstitusional yang ketika orang mengalami bencana betul-betul ditanggulangi secara cepat. Tadi banyak sekali yang berkaitan dengan problem ya Indonesia kan begitu Mas. Dari awal Pak Jokowi dan jajarannya itu kan seolah agak meremehkan kasus COVID. Jangankan informasi yang berkaitan dengan adanya hoax ketika divaksin akan meninggal dunia atau ada apa ya, ada semacam apa namanya? Ketika kita divaksin ada chipnya itu ya, apa namanya itu? Alat untuk mendeteksi gitu. Kalau di sini enggak, di sini masyarakatnya memang mencoba supaya segera divaksin. Makanya ketika sudah diagendakan Piala Euro, mereka sudah betul-betul memaksa pemerintah bagaimana supaya cepat divaksin. Dan perlu dipahami, yang menemukan vaksin AstraZeneca sepertinya, atau Moderna, saya lupa jenis vaksinnya, itu justru orang Muslim yang tinggal di Jerman, suami istri Muslim dari Turki, yang menemukan itu, yang menemukan obat antivirusnya itu, bukan orang Jerman asli itu. Dan beberapa peneliti juga dari Amerika juga banyak orang Indonesia justru yang sempat viral itu. Jadi memang dari awal di Indonesia itu tidak hak untuk mendapatkan informasi yang jelas berkaitan dengan COVID itu banyak tertutupi. Pemerintah tidak transparan. Ya bagaimana susu beruang bisa menjadi obat COVID? Repot juga kan? Mendeskripsikan istilah susu beruang jadikan obat COVID dan sembuh gitu. Ya memang betul sih kalau mau direfleksikan dalam perspektif spiritualitas, orang sholat saja bisa sembuh gitu. Orang puasa, ada teman kena COVID dia puasa bisa sembuh gitu. Tapi kan setiap spiritualitas setiap orang kan berbeda-beda. Nah, dalam logika kesehatan itu nggak masuk. Tapi perlu dipahamin bahwa dari awal pemerintah kita itu transparansi informasi berkaitan dengan COVID itu agak lemah. Sehingga muncul banyak berita-berita yang mengarah ke ujaran kebencian dan sebagainya. Itu karena memang informasi yang tidak jelas dari pemerintah. Pemerintah tidak mencoba bagaimana mendeskripsikan bahwa COVID itu begini. COVID itu kayak flu katanya si Mahfud MD. Tapi kenapa kok flu bisa mematikan? Kan nggak bisa dideskripsikan secara baik gitu. COVID itu nggak apa-apa gitu. Karena mereka terjamin. Nah, pemerintah itu kan terjamin, menteri-menteri itu kan terjamin fasilitas kesehatannya. Nah, kalau kayak kita, misalkan orang yang tadi disebutkan masyarakat bawah terkait dengan pendidikan tadi, masyarakat bawah itu ya mikirnya sehat. Kalau saya nggak sehat, saya nggak bisa mencari nafkah dengan baik. Nggak pernah mereka berpikir, wah saya ini bakal kena COVID itu ya enggak. Tapi bagaimana fokusnya adalah bagaimana bisa melanjutkan hidup. Masyarakat bawah misalkan pedagang-pedagang di pasar itu. Sebenarnya bukan faktor kesadaran hukum, faktor kesadaran terkait dengan kewajiban konstitusional itu tidak bisa diukur dari situ. Betul tadi apa yang disampaikan bahwa orang yang sudah punya ekonomi yang mapan, dia akan cenderung tenang. Ya iya dong, sudah punya makan di rumah. Kita punya persediaan makan di rumah. Bagaimana dengan misalkan tukang parkir, tukang becak yang memang tidak punya persediaan di rumah? Tentu dia akan datang, akan tetap bekerja. Karena itu kebutuhan vital yang seharusnya memang dipenuhi masyarakat, dipenuhi oleh pemerintah ketika dilakukan lockdown dan sebagainya. Cuman kan pemerintah nggak punya duit. Atau punya duit tapi untuk kepentingan yang lain. Nah, kita dalam kondisi ini memang tidak transparan. Apakah menolak vaksin tadi bagian dari HAM atau bukan HAM itu. Jadi kalau mau bicara tentang konstitusi Indonesia bahwa
ada kewajiban konstitusional, ada kewajiban kita sebagai warga negara untuk menghormati hak asasi orang lain, untuk tidak memberikan dampak terhadap hak orang lain, untuk agar orang lain tidak rugi atas hak asasinya. Mungkin saya berbeda dengan yang lain bahwa menolak vaksin itulah bagian dari HAM. Kalau menurut saya tidak. Menolak vaksin itu bukan bagian dari hak asasi manusia. Karena di Indonesia hak asasi manusia dengan kewajiban asasi itu balance, seimbang. Kalau tidak vaksin dan kita kena, dan kemudian kita menyebabkan orang lain kena dan sebagainya, ini kan jelas merugikan hak konstitusional orang lain. Orang lain pengen punya upaya sehat, tapi ada orang lain yang mencoba tidak mau sehat. Jadi kalau saya melihat bahwa ini bukan bagian dari hak asasi manusia. Karena hak asasi manusia di Indonesia ada hal sifat yang balance. Beda dengan di Jerman ya. Kalau di Jerman memang haknya memang hak individu itu. Banyak yang melakukan penolakan, banyak sekali. Bahkan bisa terstruktur dilakukan penolakan terhadap vaksin tadi. Tapi mereka punya analogi gitu, bahwa ini merupakan bagian dari individu kita. Bahkan termasuk misalkan saya kena COVID, saya nggak boleh penyakit saya kena COVID ini disampaikan oleh ke orang lain, nggak boleh. Dan itu hak atas privasi tadi dijamin di Jerman. Itu. Terus apalagi? Pendidikan, betul Mas, berat juga. Saya ini juga dulu tahun 2020 di Indonesia 2020 awal itu. Mulai daring, mulai online ada. Saya saja yang bekerja sebagai dosen, melihat anak di rumah itu stresnya ampun Mas. Stresnya minta ampun, harus jadi guru, harus ngajar jadi guru dan sebagainya. Bahkan namanya anak-anak yang PR dan sebagainya itu harus butuh bimbingan kita itu. Nah, itu yang mungkin berbeda dengan masyarakat bahwa kenapa mungkin banyak memindahkan karena itu. Satu, dia harus bekerja. Sementara anak nggak ada yang ngajarin. Repot. Kecuali memang tadi yang saya sebutkan, dia punya cadangan uang yang cukup banyak ketika terjadi lockdown, ketika terjadi sistem online begini, nggak begitu terdampak. Tapi ketika masyarakat kecil, dia akan betul-betul terdampak. Buat makan saja susah. Kita ini kalau tidak berprofesi sebagai guru, ngajarin anak itu ya berat juga. Mungkin nanti Mas Satria boleh cerita itu bagaimana caranya mengajari anak yang baik. Jadi kesulitan juga itu. Kesulitan itu Mas, karena ya kita memang tidak ditakdirkan untuk menjadi, saya khususnya tidak ditakdirkan untuk menjadi seorang yang bisa ngajarin anak secara baik. Kalau dengan mahasiswa kan tinggal hantam-hantam aja kan itu. Gitu. Jadi memang perspektif kesadaran hak asasinya memang berbeda Mas, level kesadarannya memang berbeda. Dan secara kultural itu tidak bisa disamakan. Begitu. Ada lain tadi. Oke, terima kasih. Kita ke kolom chat dulu sebentar ini. Oke. Ada pertanyaan dari Asis. Ini sederhananya terkait dengan hak untuk hidup sehat itu tadi. Jadi sederhananya hak untuk hidup sehat itu termasuk ke dalam hak derogable right gitu ya Mas Tanto. Hak yang bisa dibatasi oleh negara. Iya. Hak untuk menolak terkait dengan hidup sehat itu. Tadi saya terjemahkan dalam terjemahkan dalam bahasa Indonesia saja. Jadi ada di Indonesia itu ada hak yang memang tidak bisa dikurangi dan ada yang hak yang bisa dikurangi tadi. Misalkan hak yang tidak bisa dikurangi itu terkait hak hidup, itu nggak boleh dikurangi, tapi ternyata masih bisa dikurangi dengan hukuman mati yang berkekuatan hukum tetap dengan putusan pengadilan itu hak yang memang tidak bisa dikurangi. Dikurangi itu dalam konteks pemenuhan negaranya tadi. Bisa ini kok bisa dilakukan oleh masyarakat. Misalkan hak kesehatan tadi. Hak kesehatan itu hak termasuk hak yang bisa dikurangi. Dalam konteks masyarakat bisa mandiri, bisa hidup sehat mandiri,
bisa melakukan menjaga imun sendiri. Ya, itu hak-hak yang memang bisa dikurangi oleh negara. Cuman yang menjadi persoalan di Indonesia itu ada satu lagi haknya, hak asasi manusia yang bisa dicurangi ya. Tadi dikurangi dan tidak dikurangi. Yang satunya lagi hak asasi manusia yang bisa dicurangi. Nah, ini banyak sekali Mas. Hak asasi manusia yang bisa dicurangi oleh negara. Gitu. Termasuk vaksin tadi. Vaksin tadi yang memang bisa dicurangi. Legislasi bisa dicurangi oleh negara. Ketika masyarakat fokus ke kesehatan, wah sudah. Legislasinya kita cabut saja. Kita gunakan cara lain sebagai bagaimana legislasi itu berjalan. Nah, ini legislasi yang dikorupsi. Nah, ini bisa dicurangi, Mas. Hak untuk mendapatkan regulasi yang baik ini bisa dicurangi. Jadi tadi saya sebutkan hak yang memang tidak bisa dikurangi itu hak hidup itu nggak bisa dikurangi sebenarnya. Cuman faktanya masih ada hukuman mati. Sementara hak yang bisa dikurangi atau hak negatif yang itu memang pemenuhannya tidak harus dilakukan oleh negara. Perlindungannya tidak sepenuhnya kan tanggung jawabnya kepada negara, termasuk vaksin tadi. Penting yang paling susah ini hak yang bisa dicurangi itu yang paling Mas. Begitu Mas. Ya, baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mas Hoirul Anam terkait dengan ada dimungkinkannya kelalaian yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu karena ketidakmampuannya ataupun karena murni ketidakmauannya untuk mengatasi pandemi. Nah, ini hampir sama pertanyaannya dengan Ali Faiz. Mungkin tidak kira-kira seperti itu Mas Tanto? Mungkin tidak menggugat pemerintah ataupun presiden ke pengadilan internasional seperti itu? Nah, kalau pengadilan internasional fokusnya beda ya. Tapi ini kalau class action mungkin ya. Class action bisa dilakukan karena misalkan pemenuhan terkait dengan fasilitas kesehatan yang amburadul yang menyebabkan banyak orang meninggal dunia. Itu bisa menjadi salah satu untuk melakukan gugatan class action itu, Mas. Itu bisa dilakukan. Karena memang banyak sekali yang dirugikan dan memang kondisinya hampir semua rata di Indonesia. Tabung oksigen nggak dapat. Siapa yang berhak punya tanggung jawab terkait dengan tabung oksigen? Ini kan karena nggak terpenuhi. Pemerintah tidak bisa mengendalikan kasus COVID. Karena pemerintah tidak bisa mengendalikan kasus COVID, oksigen nggak ada, kemudian rumah sakit penuh dan sebagainya. Ini yang menyebabkan bahwa pemerintah lalai. Ketika pemerintah lalai ini seharusnya bisa digugat di pengadilan. Tapi dengan mekanisme class action. Kalau ke pengadilan internasional sepertinya agak rumit. Karena memang kasusnya bukan kasus HAM internasional. Begitu, Mas. Oke. Ya, itu aja kapan kita ajukan class action bersama-sama gitu. Karena pemerintah lalai dalam hal penanganan COVID. Memang betul pemerintah lalai dalam penanganan COVID. Tapi saya tidak memprovokasi ya. Nanti kalau ada buzzer bahaya ini. Terima kasih Mas Tanto. Mungkin dilanjutkan ya. Di sini ada Saya Imam Rahman. Ari, saya bertanya. Oke, monggo Mas Idam Holik. Oke, ini. Oke, selamat malam Mas Tanto ya. Selamat malam Mas Idam Holik. Oke, saya mau menanggapi aja mungkin ya Mas, kalau nanti tanya. Tadi Mas Tanto dan teman-teman juga sudah menanyakan tentang dilema hukum ya terkait vaksin, terkait penanganan pandemi gitu ya dari segi hukum maupun dari segi epidemiologisnya mungkin ya tidak sesuai dengan proses penanganan pandemi gitu ya. Kalau kita mau kaji sebetulnya kalau di undang-undang itu kebetulan bidang saya di public health itu ada undang-undang semacam penanganan wabah. Jadi ada undang-undang kekarantinaan itu kesehatan dan itu juga tidak sepenuhnya dijalankan. Ya, misalnya
bahkan karantina rumah aja itu negara itu wajib untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya itu. Apalagi misalnya dilakukan karantina wilayah gitu ya, atau dalam bahasa ininya lockdown gitu ya. Lockdown wilayah gitu untuk memutus rantai. Tapi itu kan pemerintah tidak mau memberlakukan itu. Ya, karena mungkin ya nggak tahu ya dari kos keuangan mungkin ya tidak mampu. Nah, bahkan ketika diberlakukannya undang-undang itu, hewan itu harus dibiayai juga itu, ininya ya, pangannya harus dipenuhi. Nah, tapi saya mau masuk ke persoalan ini mungkin Mas. Tadi kita tahu lah kondisi Indonesia gitu ya. Tapi mungkin kalau saya mau flashback gitu ya, dari segi kesehatan ini, dari segi kesehatan ya, bahkan kemarin kita berdebat juga sama teman gitu ya di public ya, sama teman saya gitu ya. Lebih enak ini ya, zamannya Soeharto gitu. Ini mungkin nanti orang hukum bisa ini ya. Jadi mungkin ini lebih ke wilayah ideologis lah. Jadi ada beberapa ini Mas, kalau penelitian gitu ya. Justru kadang-kadang negara-negara yang otoriter itu lebih baik penanganannya daripada negara-negara misalnya kapitalis atau yang setengah demokratis atau setengah kapitalis kayak Indonesia ini gitu ya. Coba kita berkacalah ke misalnya ke Kuba, ke negara-negara yang dikatakan sosialis gitu ya. Itu mereka sudah keluar duluan itu ya. Atau ke negara yang benar-benar demokratis banget gitu ya. Coba dilihat angkanya itu sangat ini sekali. Ya. Dan ini juga kemarin sempat ini, kenapa kita nggak kembali ke Orde Baru aja gitu ya? Karena ketika Orde Baru itu ngomong A, masyarakatnya itu tertib. Dari struktur sampai atas ke bawah itu tertib semua. Nah sekarang itu Jokowi ngomong A itu harus dibantah. Jangankan ngomong, belum ngomong aja udah nggak percaya orang itu. Nah, padahal prinsip dalam komunikasi krisis kesehatan itu yang harus dibangun itu ada trust sebetulnya. Setelah trust itu ya membangun kebijakan berdasarkan evidence base. Nah, trust kita itu sudah nggak ada sekarang itu. Jokowi belum ngomong aja itu udah orang nggak percaya. Nah, mungkin apakah gitu ya? Ada pandangan lain mungkin dari segi ideologis mungkin bisa dibandingkan dengan Jerman juga yang negara Jerman itu apa ya, demokrasi atau apa gitu ya. Nah itu juga mungkin ada pengaruhnya atau tidak. Atau benar kata teman saya kita harus kembali aja lah ke Orde Baru sebentar supaya pandemi ini berakhir. Nah itu mungkin argumentasi yang saya berikan ke Mas Tanto ya. Terima kasih Mas moderator sudah diberikan waktu. Saya kembalikan Mas Arif. Langsung Arifin. Terima kasih Mas Idan atas pertanyaannya. Monggo Mas Ali Faiz. Halo Mas Ali Faiz. Enggak Mas Hari, enggak. Oke. Di sini Itu ada Rahman itu, Rahman Timung. Timung Rahman. Rasain monggo. Silakan. Halo Mas Timung. Ya Pak. Jadi gini, baik terima kasih sebelumnya kepada Mas Ari, kemudian pemateri yang sudah menjelaskan materinya dengan luar biasa gitu. Nah, di sini saya ingin menanyakan beberapa hal. Kalau dari yang saya ketahui itu bahwasannya kalau kita bicara hukum misalnya, berarti pengakuan dan pengukuhan negara hukum itu untuk melindungi hak asasi manusia gitu. Tapi yang terjadi saat ini justru sebaliknya gitu. Dari berbagai macam situasi yang terjadi, kemudian negara juga lalai gitu terhadap hak asasi warga negaranya. Nah, kemudian dari sistem hukum ataupun yang dijalankan saat ini di tengah pandemi itu kayak gimana ya, udah
nggak sesuai sama prinsip hukum menurutku itu gitu. Soalnya istilahnya itu PPKM yang buat menteri, tapi hukum yang digunakan itu malah UU karantina gitu. Kan kayak gendeng gitu. Saya melihat itu kayak gitu, Pak. Nah, dari apa persepsinya sampai sendiri dari konteks-konteks yang seperti ini gimana? Sedangkan kalau kita melihat apa namanya hukum yang ada di Indonesia punya ciri khas sendiri gitu. Bahkan orientasinya adalah untuk memenuhi hak asasi manusia gitu. Nah, mungkin itu bisa ditanggapi dulu baru nanti ada pertanyaan lanjutan setelah antum jawab itu. Oke. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Mas Limong Rahman atas pertanyaannya. Nah, cukup menarik ini Mas Santo menambah terkait dengan tujuan hukum kan seperti itu. Mungkin bisa ditanggapi Mas Santo mulai dari awal tadi pertanyaannya Mas Idam. Jadi memang perspektif kesehatan ya, memang betul Mas, kondisi darurat itu tidak semua undang-undang yang dilahirkan dengan sistem pembentukan undang-undang yang normal itu bisa dilaksanakan. Jadi kita berpikir kita dalam kondisi yang sehat, kemudian kita merancang sebuah regulasi, yang regulasi itu diterapkan pada masa darurat, itu memang agak susah dilakukan. Tapi memang betul tadi yang sudah disampaikan banyak teman tadi, saya luar biasa apresiasi nih. Ternyata IMM UM Surabaya luar biasa kader-kadernya ya. Pemerintah memang lalai, tapi tidak semua hal pemerintah melakukan kelalaian terkait dengan perlindungan hak asasi manusia. Tadi saya sebutkan di awal bahwa dalam hak asasi manusia itu ada hak yang bersifat negatif. Hak yang bersifat negatif atau tadi disebutkan hak yang bisa dikurangi, hak tidak bisa dikurangi tadi. Jadi hak-hak ini, ketika hak yang bersifat negatif itu memang tidak selalu membutuhkan peran pemerintah dalam hal pemenuhannya. Misalkan hak untuk hidup layak, nah itu hak yang memang menjadi tanggung jawab pribadi. Kalau nggak kerja ya nggak bakal untuk duit, nggak akan bakal mandiri. Gitu. Tapi ada hak yang memang perlu dilakukan, perlu membutuhkan peran pemerintah. Misalkan terkait dengan ketenagakerjaan, itu membutuhkan peran pemerintah. Sistem ketenagakerjaan itu membutuhkan peran pemerintah. Sehingga kalau bicara tentang apakah pemerintah ini punya uang atau tidak, atau apakah punya kemauan atau tidak, apakah punya anggaran atau tidak, nah, kita sendiri tidak bisa menelaah sampai ke sana. Perlu dipahamin bahwa pemerintah kita ini agak kurang transparan mengenai anggaran itu. Beberapa waktu lalu ketika kondisi sedang COVID sudah masih dikorek-korek mengenai persoalan pindah ibu kota negara dan sebagainya, yang itu membutuhkan uang yang sangat banyak sekali dan kebijakan-kebijakan lain. Saya sendiri tidak bisa memahami misalkan bagaimana porsi keuangan negara, apakah ini untuk pandemi dan sebagainya. Tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah memang agak rumit untuk ditangkap secara sehat. Ketika masa pandemi, seharusnya masyarakatlah yang jadikan pokok keselamatan masyarakat, jiwa masyarakat itu yang paling utama ketika kondisi darurat itu. Kondisi pandemi ini yang harusnya diperhatikan pertama kali adalah aspek kemanusiaan. Tapi kan faktanya enggak. Faktanya justru Jokowi mengundang banyak turis asing untuk datang ke Indonesia, menggelontorkan triliunan rupiah untuk bagaimana pariwisata itu bisa berkembang dengan baik dan sebagainya. Seolah-olah ada sisi bahwa yang diutamakan, yang ditonjolkan adalah kebijakan ekonomi agar masyarakat bisa makan. Tapi kan nggak begitu seharusnya. Seharusnya kalau mau bicara tentang kemanusiaan, kenapa tidak anggaran pariwisata itu untuk keperluan lockdown? Gitu. Lockdown misalkan 1 bulan, 2 bulan, itu kan bisa dilakukan. Dan ternyata tidak, Jokowi lebih punya kebijakan agar ekonominya itu tetap jalan. Makanya saya sampaikan tadi, ini yang mungkin orang kedokteran mungkin lebih memahamin, orang kesehatan, public health mungkin lebih memahamin, bahwa kebijakan new normal itu kan rumit zamannya Jokowi. Kasusnya masih tinggi sekali,
tiba-tiba dibuat kebijakan apa yang seolah-olah baru gitu. Kondisi yang baru kan nggak boleh seharusnya. Di beberapa negara itu kondisinya sudah landai dulu, sudah turun kasus, baru dibuat kebijakan. Di Jerman sendiri kondisinya sudah landai, kasusnya sudah turun, baru kebijakan ekonomi dinaikkan lagi. Orang dikasih kesempatan untuk liburan. Bahkan anak-anak sekolah dasar itu dikasih uang 100 euro. 100 euro itu sekitar 1 juta, hampir 1.700.000 untuk liburan. Nah, dengan liburan tadi maka perekonomian dengan sendirinya naik. Semua aspek yang dikembangkan ekonominya juga dilakukan. Termasuk ada banyak sekali promo-promo berkaitan dengan perjalanan di Jerman ini. Misalkan seharusnya perjalanan sini Frankfurt 100 euro menjadi 20 euro dan sebagainya. Sehingga banyak sekali masyarakat yang secara ekonomi akan terangkat dengan sendirinya. Tapi kondisinya memang kasusnya sudah landai, sudah turun. Sementara Indonesia kan enggak. Indonesia sedang naik kasusnya. Wes pokoknya kita inilah bersahabat dengan virus corona. Bersahabat dengan virus corona, wisatanya jalan, ekonominya jalan, warung semua dibuka, kasusnya meningkat nggak apa-apa. Kan awalnya begitu. Tapi ternyata kasus meningkat itu justru banyak menimbulkan dampak terhadap kematian orang yang meningkat juga. Yang ini tidak dipahamin, bahkan mungkin tidak dipikirkan oleh pemerintah. Nah, rumitnya di situ. Nah, kalau bicara hak asasi manusia, berat juga, Mas. Saya orang hukum juga bingung juga apa tujuan hukum di Indonesia itu. Rumit juga itu. Memang betul, Mas. Jadi kalau bicara konstitusi, kalau bicara hukum, maka yang pertama kali dilakukan itu adalah perlindungan hak asasi manusia. Ketika demokrasi dibuat, maka yang pertama kali adalah hak asasi manusia yang seharusnya dilindungi dan dipenuhi. Tapi jangan bayangkan di Indonesia, pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia itu tergantung ritme politiknya. Nah, rumitnya di situ. Kalau ritme politiknya lagi baik, lagi bersahabat dengan masyarakat, maka akan baik pula. Makanya tadi sempat disentuh lebih baik negara otoriter atau negara komunis sekalian, ya agak rumit juga, Mas. Negara yang otoriter itu kebebasan berekspresi memang dikekang, tapi ekonomi jalan. Ekonomi masyarakat betul-betul dipasih pekerjaan dan biasanya kondisi-kondisi ini memang masyarakatnya cukup sejahtera. Di satu sisi misalkan di Amerika itu sistem komando atau sistem ekonomi pasar itu dilakukan, tapi sistem ekonomi ini ya komando ya atau komunis ya, saya juga kurang pemahamin terkait dengan sistem ekonomi itu. Tapi di Amerika itu kebebasan berekspresinya luar biasa, maka suruh cari sendiri itu. Nah, di Indonesia ini kan enggak. Di Indonesia ini makan suruh cari sendiri, tapi kebebasan berekspresinya dikekang. Nah, ini kan saya nggak tahu ini kenapa begitu. Nah, ini makanya mungkin banyak pihak yang kenapa nggak otoriter sekalian itu. Zaman Soeharto lebih baik ya. Ya mungkin kalau yang masih punya istri muda-muda ketika zaman Soeharto pasti lebih enak lah dibandingkan sekarang gitu. Mungkin saya waktu itu zaman Soeharto masih kecil, masih suka bermain, sehingga mungkin lebih enak ya karena tidak ada beban psikologis terkait dengan kehidupan yang berat seperti sekarang ini. Begitu Mas Samsul Arifin. Halo. Terima kasih Mas Tanto atas penjelasannya. Ini di monggo Mas Ratno jika ingin bertanya. Gini Pak, Mas Ratno, Mas Timo. Ini kan hierarki peraturan perundang-undangan kan sudah ada tuh Pak. Nah, ya betul, gimana? Hilang. Paling putus jaringannya kayaknya. Ke Mas Ratno, mungkin monggo Mas Ratno jika ingin ditanyakan. Halo Mas Ratno. Jika tidak, ini ada di kolom chat, di direct message ini. Assalamualaikum, izin bertanya.
Saya tidak mengetahui secara pasti, akan tetapi di beberapa berita yang saya baca itu salah satu peraturan gubernur, khususnya Gubernur Jakarta, yang di dalamnya itu mengatur terkait dengan ancaman pidana bagi orang yang tidak mau divaksin. Bagaimana kaitannya dengan prinsip hukum pidana yang di dalam hukum pidana itu mengenal istilah tiada pidana tanpa kesalahan. Nah, ini gimana Mas Tanto? Ini dari Cak Rohman ini, direct message langsung ke saya. Kalau hukum pidana mungkin nanti bisa yang lain lah yang menjelaskan. Saya tidak begitu, atau nanti takutnya timbul problem berkaitan dengan hukum pidana. Tapi dalam sisi HAM bahwa saya nggak tahu di peraturan gubernur, namanya peraturan gubernur itu tidak boleh mengandung aspek pidana. Ajukan aja judicial review. Yang boleh mengandung aspek pidana adalah perda. Hanya dua dalam sebuah regulasi di Indonesia yang boleh mengatur aspek pidana, yaitu undang-undang dan peraturan daerah. Kalau peraturan gubernur sama juga, saya pernah mentertawakan juga itu. Ada ahli, kebetulan ahlinya teman saya itu. Dia membuat peraturan wali kota yang dia kemudian mengatur ketentuan pidana, sekalipun pidana itu berupa pidana denda. Gitu. Saya sampaikan itu, dalam regulasi, dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak boleh peraturan wali kota atau peraturan bupati itu mengandung ketentuan pidana. Administratif baru boleh, denda administratif itu baru boleh. Kalau pidana nggak boleh. Saya tertawakan pada waktu itu. Beberapa bulan berikutnya nggak bisa diterapkan, diganti sepertinya. Sama ketika tadi disebutkan kalau itu peraturan gubernur, maka secara konstitusi tidak sah peraturan tadi. Ya lawan saja, karena peraturan gubernur tidak boleh membuat sebuah ketentuan yang berkaitan dengan pidana. Tapi kalau mau bicara aspek kesalahannya, ya saya sebutkan tadi bahwa ada dampak bahwa di Indonesia itu kan antara hak asasi manusia dengan kewajiban asasi itu kan berimbang. Saya mau sehat karena divaksin, karena vaksin salah satu upaya sehat. Ada orang yang tidak mau divaksin, sehingga orang tadi menyebabkan misalkan orang lain terkena dampak, misalkan COVID dan sebagainya. Tapi ini kan dalam konteks yang abstrak ya, dalam konteks yang abstrak. Makanya tadi disebutkan bahwa apa kesalahan ketika orang tidak mau vaksin? Dalam konteks regulasi itu bisa diabstraksikan potensi hukum, potensi timbulnya sebuah perbuatan. Dalam konteks hukum tata negara itu masih diperbolehkan. Nah, saya dalam konteks hukum pidana saya tidak memahami. Tapi kalau bentuknya denda itu mungkin sangat dimungkinkan. Tapi kalau kemudian pidana penjara nggak ada ya. Kalau dalam peraturan gubernur, peraturan daerah itu nggak ada pidana penjara. Adanya kurungan sama denda. Ya itu mungkin bisa dilakukan. Tapi itu kan dalam bentuk regulasi. Dan saya yakinlah itu, saya nggak paham apakah peraturan gubernur DKI itu bentuknya apa. Tapi kalau bentuknya denda itu memungkinkan. Karena bicaranya adalah potensi yang akan ditimbulkan ketika tidak mau vaksin. Gitu. Dalam sebuah regulasi itu diperbolehkan. Nah, kalau apakah itu salah tidaknya, nah itu kan perlu dibuktikan dengan mekanisme pengadilan, mekanisme peradilan negeri yang transparan. Gitu. Nggak bisa kemudian kita menjustifikasi apakah itu salah atau tidak. Tapi dalam konteks regulasi itu diperbolehkan. Tetapi bukan dalam bentuk peraturan gubernur, harus dalam bentuk peraturan daerah. Gitu. Begitu, Mas. Kecuali denda administratif. Kalau denda administratif boleh dilakukan. Jadi prinsipnya kalau ancaman pidana tidak boleh seperti itu. Kalau ancaman pidana dalam bentuk peraturan gubernur nggak boleh. Ya. Ancaman pidana itu hanya boleh dalam bentuk undang-undang dan peraturan daerah. Di peraturan daerah itu pun harusnya
nggak boleh ancaman pidana penjara, tapi pidana kurungan dan denda. Nah, yang memungkinkan ya dua itu. Dalam bentuk regulasi itu diperbolehkan, sah secara konstitusional. Tapi apakah itu salah? Tidak. Nah, itu kan perlu dibuktikan dengan mekanisme hukum. Perdanya diuji ke Mahkamah Agung, perbuatannya diuji kepada pengadilan negeri. Nah, itu bisa dilakukan. Pak, boleh bertanya lagi nggak? Boleh. Ya. Ini gini Pak, ini dari perkembangan dari awal sampai sekarang itu kan kita dari masker terus apa tes PCR, antigen segala macam, sekarang sudah vaksin. Nanti misalnya ini kan belum tentu vaksin yang sekarang dipermasalahkan segala macam itu akan berakhir di sini gitu. Nah, jika misalnya nanti muncul varian baru lagi, terus bisa bisa mengalahkan vaksin yang sudah divaksin segala macam, ini gimana Pak? Untuk sebagai sebagai kita sebagai mahasiswa untuk menanggapi hal-hal seperti itu. Soalnya ini kayaknya itu akan berlanjut terus gitu. Soalnya rajin sekali buat istilah baru seperti pemerintah saat ini. Jadi saya harus gimana ketika kalau misal ternyata vaksin juga masih nggak cukup gitu. Makasih Pak. Mas Timo. Nah, mungkin bisa ditanggapi Mas Tanto sekalian closing statement seperti itu ya. Mengingat ini sudah cukup ini waktunya. Monggo Mas Tanto. Betul Mas, agak vaksin itu kan bukan apa namanya membuat orang bisa tidak terkena COVID. Vaksin itu sebagai sebuah upaya aja, upaya bagaimana kekekalan tubuh kita itu ya kalau kena COVID kita tidak parah. Jadi vaksin memang tujuannya itu. Nah, ini banyak kok Mas terjadi. Teman saya mungkin di 10 orang lebih lah, 10 orang lebih. Bahkan vaksinnya di Jerman kemarin. Dia vaksin di Jerman pulang. Itu juga kena COVID juga. Kena COVID-nya di Indonesia. Sehingga memang tidak ada, nah saya nggak tahu mungkin dari perspektif kesehatan, tidak ada jaminan bahwa orang yang sudah kena vaksin, sudah dapat vaksin, apapun itu jenis vaksinnya, dia kebal dari virus corona. Nggak ada inilah logika kesehatannya saya nggak paham, tapi logika hukumnya semua orang itu bisa kena, baik yang sudah divaksin maupun yang sudah tidak divaksin. Terus kalau begitu buat apa kita vaksin kalau memang tidak menjamin? Yaitu sebagai sebuah upaya saja, gitu. Sebagai sebuah upaya bagaimana meningkatkan imunitas dan perlindungan diri. Tadi sempat disentuh mengenai hak yang bisa dikurangi atau hak negatif. Hak negatif tadi ya, kalau kita sudah vaksin ya kita berupaya supaya kita tidak terkena COVID, ya kita harus menggunakan atau menjalankan protokol kesehatan secara baik. Gitu. Dalam perspektif hukum memang agak rumit Mas, dalam kondisi yang kondisi COVID yang serba seperti ini. Di satu sisi itu sebagai sebuah upaya, tapi kalau tidak dilakukan, banyak masyarakat yang berteriak bahwa kita membutuhkan vaksin. Jadi kadang pemerintah juga harus bisa memiliki proporsionalitas dalam hal pengambilan kebijakan. Satu sisi orang butuh vaksin sebagai upaya. Satu sisi orang butuh pengendalian kasus COVID dengan menggunakan masker yang berstandar. Satu sisi orang butuh kebebasan berekspresi, saya nggak menggunakan masker nggak apa-apa. Itu dialami juga di Jerman ini, Mas. Orang yang sudah suntik vaksin 2 kali, itu mereka sudah jarang sekali menggunakan masker. Saya sudah disuntik vaksin kok, saya sudah punya buktinya. Nah, mereka merasa bahwa ketika sudah divaksin mereka akan aman, padahal kan belum tentu. Makanya tadi saya sebutkan itu termasuk hak yang memang tidak harus dipenuhi oleh negara. Gitu Mas. Jadi kalau bicara hukum agak berat juga kondisi kekinian ini. Apalagi regulasinya yang memang serba berubah dan pemerintahnya kadang ya pelin-pelan ya. Betul, Jokowi sudah tidak punya trust. Trustnya rendah sekali di masyarakat itu. Jokowi ngomong apa sudah timbul problem. Sementara kalau di Jerman ini memang sekalipun banyak kubu oposisi yang menolak,
mereka masyarakat tetap masih menghargai presiden, mereka masih patuh ketika ada kebijakan dan sebagainya. Apa closing statementnya ya kita ini Mas, mungkin sama-sama lah berusaha untuk tetap menjaga kesehatan secara baik. Regulasi yang sekiranya memang perlu digugat ya kita gugat gitu. Regulasi yang sekiranya menimbulkan pelanggaran hak konstitusional ya kita gugat dengan mekanisme hukum yang berlaku. Hukum itu tidak selalu benar, tapi bagaimana benar itu bisa ditegakkan gitu. Karena dengan adanya hukum yang carut-marut di Indonesia, tentu tidak akan mungkin mampu mengakomodasi perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional di Indonesia. Ya, berharap saja Mas. Saya tidak tahu berharapnya itu apakah mau ganti presiden atau apa, saya juga nggak tahu ini Mas. Karena minggu ini saya diminta untuk ngomongin masalah pemberhentian presiden ya. Saya berat juga ini Mas sama organisasi ormas keagamaan lain ini. Jadi saya nggak tahu mau ngomong apa nanti. Tapi yang pasti kita tetap optimis lah pandemi ini segera berakhir. Banyak sekali pembiaran bahkan pengabaian yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan hak-hak konstitusional. Tapi saya sepakat tadi kalau misalkan memang bisa dilakukan gugatan class action berkaitan dengan problem kelalaian pemerintah terkait dengan pemenuhan fasilitas kesehatan, nah, monggo silahkan dilakukan itu Mas. Saya kalau mau boleh sharing ya boleh juga gitu. Apalagi kalau misalkan itu yang digugat adalah peraturan gubernur, peraturan wali kota, ataupun undang-undang. Saya sangat concern ke sana Mas. Jadi bisa sharing betulan itu kalau itu. Demikian Mas Samsul, Mas Dayat dan kawan-kawan, Mas Dede, Mas Satria yang masih sangat menunggu ini. Waduh, saya ini. Tadi saya minta sharingnya berkaitan dengan pendidikan sebetulnya. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, nah, tadi sudah disampaikan semua ya terkait dengan beberapa pertanyaan dari teman-teman, mulai dari regulasi, terus dampaknya terhadap beberapa aspek kehidupan kita seperti itu. Nah, dari penjelasan tadi, saya menyimpulkan setidaknya ada dua hal penting yang menjadi problem khususnya di Indonesia dalam melawan pandemi COVID ini. Pertama, mulai dari ketidakjelasan regulasi itu tadi, terjadi banyak peraturan yang saling tumpang tindih seperti itu. Terus yang kedua, kesadaran hukum yang hidup di masyarakat seperti itu. Bahwa memang kesadaran hukum itu juga tidak bisa lepas dari tingkat pendidikan. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan banyak terima kasih kepada Kanda Tanto Lailam sudah meluangkan waktunya, sudah sharing ilmu kepada kami. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tanto. Waalaikumsalam. Matur nuwun Mas Tanto. Nah, ada Mas Fadli juga itu. Ada. Oh ya, makasih Mas Dede. Jangan kapan Mas saya main ke Surabaya Mas? Harus main Surabaya nih Mas. Wajib itu Mas Tanto di belakang jamu. Saya ini keturunan Jawa Timur juga Mas. Aslinya mana Mas Tanto? Kalau ibu itu dari Bojonegoro, cuman saya punya banyak saudara juga di Surabaya. Walah. Lu ada Mas Fadli juga ini dari. Oh iya Mas Fadli. Oh, ya? Wah iya Mas. Mas Fadli. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Terima kasih pencerahannya Mas Tanto. Amazing. Mas Fadli ini pengurus PCM Jerman juga dari Ceko. Dari apa? Ceko. Republik Ceko. Waduh, di Praha ini Mas. Ya, di Praha. Mau di Ceko ini. Salam semuanya. Salam sehat, matur nuwun Mas Fadli. Matur nuwun. Matur nuwun Mas Tanto. Sama-sama Mas Satria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu. Sehat terus. Amin, amin ya rabbal alamin.
Sehat terus Mas Tanto, Mas Fadli. Terima kasih Mas Salam Fadli sehat. sudah datang. Dan terima kasih kepada teman-teman, ada Pak Dede, Kepala LPPM ini, juga ada Pak Meme, Pak Lukman, Ketua Lembaga Informasi di Unmu Surabaya, PTI. Dan juga ada Pak Idam, ini dosen-dosen muda lainnya yang hadir pada malam ini. Juga ada Pak Jun itu, Kepala Biro Mahasiswa dan alumni juga hadir. Ada tadi juga saya lihat Dekan FAI dan Dekan FKIP juga ikut hadir. Tapi di sini dekannya muda-muda Mas. Jadi angkatan sekitar 2006 masuk kuliah itu. Jadi rata-rata anak-anak muda semua juga aktivis-aktivis muda. Terima kasih. Mungkin di lain waktu kita bisa diskusi lagi sama Mas Tanto dan yang lain. Dan mungkin Mas Fadli nanti siap-siap kalau diminta Mas Fadli bersedia kalau di Unmu Surabaya nanti. Kalau itu harus bersedia, Mas. Iya. Masih banyak teman-teman lain yang lebih kompeten. Saya penggembira aja di sini. Kita justru harus banyak belajar ini, Mas Fadli. Bagi teman-teman yang mau mundur nggak apa-apa, silakan. Ini sudah ngobrol-ngobrol non formal ini. Iya Kak, terima kasih. Ini juga ada Bu Tari, sekretaris Prodi Bahasa Inggris juga ikut hadir nih. Ada Kepala AIK ini juga Mas. Arin Selamat Setiawati. malam Mas Tanto. Saya juga dari Bojonegoro, Mas. Oh, Bojonegoro. Ya. Baik, saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun sangat, Pak. Kalian Mas Mas Satria dan kawan-kawan, saya mohon juga undur diri ya. Terima kasih Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.